3. Monte Cristo Homestead, New South Wales, Australia. Monte Cristo Homestead di June, New South Wales, dianggap sebagai lokasi paling berhantu di Australia. Reputasinya berasal dari sejumlah peristiwa tragis yang terjadi di sana sejak dibangun pada tahun 1885. Mulai dari kematian anggota keluarga, pembantu rumah tangga, hingga pembunuhan. Rumah ini penuh dengan kisah mengerikan yang membuatnya dianggap berhantu. Christopher William Crowley adalah seorang petani yang membeli 2 bidang tanah di kota June untuk membangun rumah keluarganya. Dia salah satu pendiri kota. Ia sangat dicintai karena ia adalah pria yang murah hati dengan rasa tanggung jawab sipil yang besar. Semua ini terdengar seolah-olah keluarga Crowley adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi mengapa tempat itu berhantu seperti itu? Sebelum pembangunan rumah baru tahun 1885, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 7 anak, tinggal di sebuah pondok bata kecil. Pondok lempengan asli dihancurkan dan diubah menjadi kandang besar untuk kuda-kuda kesayangannya. Pondok bata kecil, yang juga disebut sebagai rumah asli, masih ada. Rumah itu diubah menjadi tempat tinggal pembantu. Rumah baru, rumah 2 lantai yang dibangun dengan gaya Victoria akhir, menjadi simbol status tertinggi. Dan karena dibangun di atas bukit, rumah itu menghadap ke seluruh kota. Christopher Crowley meninggal di rumahnya sendiri pada tanggal 14 Desember tahun 1910, karena kombinasi gagal jantung dan keracunan darah. Ia juga menderita bisul yang terinfeksi di lehernya. Istrinya, Elizabeth Crowley, tidak dapat mengatasi kematian suaminya. Dia mengunci diri di dalam rumah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di loteng tempat dia membangun kapel kecil. Dia meninggal di rumah itu pada usia 92 tahun. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1933, karena usus buntu yang pecah. Anggota terakhir keluarga Crowley meninggalkan rumah tersebut pada tahun 1948 dan rumah tersebut tetap kosong selama lebih dari 1 dekade. Hingga perkebunan Monte Cristo dibeli oleh Reginald dan Olive Ryan pada tahun 1963. Keluarga Ryan mengembalikan rumah pertanian itu ke keadaan semula. Mereka mengubahnya menjadi museum untuk tur, termasuk museum boneka. Dan mereka juga memiliki toko barang antik di sana. Ketika keluarga Ryan pindah ke rumah pertanian itu, mereka segera menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi. Ketika mereka pergi ke rumah itu dengan barang-barang mereka, termasuk kucing dan anjing mereka, mereka menyadari hewan-hewan itu tidak mau masuk ke dalam rumah. Bahkan, mereka berdua lari dari rumah itu. Kemudian, ketika malam hari, mereka menyadari semua lampu menyala ketika mereka mendekati rumah itu. Tetapi semua lampu mati ketika mereka membuka pintu depan. Rumah pertanian itu dihantui oleh sedikitnya 10 hantu. Beberapa di antaranya lebih menonjol daripada yang lain. Satu hal yang pasti, pemilik sebelumnya membenci binatang. Dan mereka juga membenci binatang di akhirat. Ketika keluarga Ryan pulang suatu malam, mereka mendapati semua ayam mereka dicekik sampai mati di kandang unggas mereka. Selain itu, burung beo mereka dicekik sampai mati di kandangnya. Dan sekumpulan anak kucing, yang dibesarkan di ruang sarapan mereka, semuanya dibunuh dengan kejam. Hantu Christopher Crowley kini menghantui kamar tempat ia meninggal. Arwahnya tetap baik seperti sebelumnya. Sedangkan, istrinya tidak banyak berubah setelah meninggal. Ia masih memerintah rumah dengan tangan besi, menghakimi siapapun yang berani memasuki rumahnya. Jika ia tidak menyukai Anda, ia akan mencoba menakut-nakuti Anda dengan udara dingin yang membuat Anda menggigil. Christopher Crowley dikatakan telah menghamili 2 pembantunya. Salah satu dari mereka bunuh diri dengan melompat dari balkon hingga tewas. Dia sedang hamil saat itu. Dia menabrak tangga dan langsung tewas. Hantunya masih menghantui beranda, dan noda darah hantu menandai tempat di mana dia menemui ajalnya. Pembantu kedua yang hamil melahirkan seorang putra. Dia menamainya Harold.
Ketika Harold masih kecil, dia mengalami kecelakaan mengerikan di tempat itu. Harold tertabrak kereta. Anak itu selamat dari kecelakaan, tetapi mengalami trauma kepala yang membuatnya cacat seumur hidup. Anak laki-laki malang itu dirantai di ruang kereta. Anak-anak setempat mengejeknya karena ia berteriak sepanjang hari. Mereka memanggilnya monster dan anak-anak sering mengganggunya. Ia akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa setelah ditemukan oleh pihak berwenang. Dirantai ke tempat tidur ibunya. Ibunya telah meninggal beberapa lama. Ia meninggal di rumah sakit jiwa, tetapi masih menghantui pekarangan rumah itu. Ia menunjukkan kehadirannya melalui suara rantai. Rumah kereta kuda itu dihantui oleh seorang anak muda penjaga kandang kuda bernama Morris. Suatu hari ia merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk tetap tidur di rumah kereta kuda itu. Tuannya tidak setuju dengan kenyataan bahwa anak itu tidur larut. Jadi ia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia membakar kasur jerami anak itu, sambil berpikir bahwa ia akan melompat dan mulai bekerja. Namun, Morris terlalu sakit, dan ia tidak bisa bangun. Ia meninggal di tempat tidurnya. Orang-orang mendengar jeritannya hingga hari ini. Cucu perempuan Crowley yang masih bayi, Ethel, meninggal pada tahun 1917 karena pengasuhnya menjatuhkannya di tangga. Pengasuhnya mengaku didorong oleh kekuatan yang tak terlihat, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Saat ini, anak-anak yang mengunjungi museum menjadi mudah tersinggung dan marah saat menaiki tangga. Beberapa tamu mengatakan mereka merasa seperti didorong di punggung mereka. Beberapa mengaku merasakan tangan kecil sedingin es masuk ke tangan mereka saat mereka pergi ke kamar di lantai atas. Hantu yang lebih baru adalah Jack Simpson. Ia adalah salah satu penjaga rumah dan pada suatu saat, ia ditembak mati pada tahun 1960 di teras depan rumah oleh seorang pemuda. Pria ini telah menonton film Alfred Hitchcock, Psycho, 3 kali sebelum melakukan kejahatannya. Kata-kata, "Die Jack, haha," diukir di pintu gudang, dan masih dapat dilihat hingga saat ini. Lampu masih menyala dan mati. Tamu merasakan mual, kesedihan yang luar biasa, dan beberapa orang bahkan pingsan selama tur. Ada bisikan-bisikan tak berwujud dan kabut yang tidak dapat dijelaskan di rumah. Bola-bola terlihat di mana-mana dan ada juga aktivitas poltergeist. Rumah ini telah ditampilkan di beberapa acara televisi paranormal. Beranikah Anda bermalam di rumah bersejarah yang indah ini?